1 jumlah 23 orang, hadir 20 orang, kurang 3 orang. Keterangan 2 tanpa keterangan, 1 izin. Laporan selesai. Lanjutkan. Lanjutkan. Awal kiri, kedua baik. Selesai. Istirahat di depan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Ya, baik ya, tetap semangat ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang erat kaitannya dengan beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah sistem pemerintahan daerah, ya, desentralisasi dan otonomi daerah maupun sistem pemerintahan desa, dan berbagai mata kuliah yang menggunakan satu kesatuan sebagai kurikulum seorang sarjana ilmu pemerintahan. Ya, ini kita laksanakan selama 14 kali pertemuan tatap muka, ya, dengan nanti ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, ini seperti biasa ya. Saya harapkan semua bisa hadir dengan lengkap supaya ilmunya nanti lengkap didapat. Seperti itu ya. Ini seperti apa kontrak semester kita seperti ini perkuliahannya. Dan kemudian ini tugas yang Anda laksanakan di luar dari perkuliahan ini. Ya, karena yang didapatkan di dalam ini kan cuma kita berapa jam gitu ya. Hanya mungkin 50-60%. Sisanya Anda cari secara mandiri. Itu tandanya Anda adalah belajar secara dewasa seperti itu. Nah, yang pertama Anda harus mempelajari secara mendalam juga, terus mencari menjelaskan nanti bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, nanti baik di negara federal maupun negara kesatuan. Nah, ini kan berbeda nanti kan. Anda juga ada nanti mata kuliah perbandingan pemerintahan. Nah, kan gitu ya, perbandingan pemerintahan. Anda bisa melihat bentuk-bentuk negara, ada negara federal, ada negara kesatuan. Kita negara apa? Indonesia. Negara kesatuan, ya seperti itu ya. Nah, baru yang kedua, Anda juga mempelajari dalam tendensi perkembangannya nih. Ya, biasanya tarik menarik pusat dengan daerah itu terjadi juga di Indonesia. Nah, kekuatan pusat itu yang disebut dengan kekuatan sentripetal. Kekuatan daerah yang disebut dengan kekuatan sentrifugal. Ya, itu yang kedua. Baru yang ketiga, Anda juga harus menjelaskan bahwa ini adalah fenomena pembagian kekuasaan negara. Ya, baik secara horizontal, tapi pusat daerah itu namanya pembagian kekuasaan vertikal. Seperti itu, pelajari. Nah, baru yang keempat nanti Anda juga harus bisa menjelaskan kenapa perlu desentralisasi itu. Karena kita ini erat kaitannya dengan konsep desentralisasi, gitu ya. Anda jelaskan kenapa perlu. Baru yang kelima tadi, ya, Anda juga harus menjelaskan dengan argumen tadi perlunya bahwa ini dilakukan semua negara hubungan 4 dan 5 tadi, ya. Baru dengan apa model-model pemerintahannya kita pelajari nanti, namanya model Rondinelli, ya, kita pelajari. Baru apa lagi tadi pengertian desentralisasi secara umum luas kita bandingkan nanti dengan desentralisasi yang ada di Indonesia, ya, itu nanti kita. Jadi semua baru nanti terakhir di pertemuan berikutnya nanti ada hubungan aspek-aspek hubungan pusat dengan daerah kita pelajari. Ada hubungan kewenangan, hubungan keuangan dan sebagainya, ya, hubungan pelayanan kita pelajari, ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini sebagai pendahuluan ya bagi pertemuan kita untuk mata kuliah ini, ya. Nah, ini hanya sekedar renungan ya. Renungan, ya. William Edward Gladstone mengatakan Anda tidak bertarung melawan masa depan, waktu ada di pihak kita. Artinya apa? Bukan kita jangan khawatir ke masa depan, tapi semua waktu yang kita ada sekarang gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri. Ya, yang saya ingatkan tadi ya, Anda harus bertanya, apa yang sudah saya dapat dalam belajar ini? Kan gitu ya. Apa yang sudah saya dapat dalam belajar ini? Anda sudah berapa semester ini? Tanya. Nambah enggak ilmunya? Nambah enggak keterampilannya? Kan gitu ya. Nah, itu evaluasi di hari ini. Nah, baru kedua, Apin Militia Christie mengatakan siapa bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, maka masa depan Anda akan berubah. Nah, kan gitu ya. Anda saya tanya, ini sekarang Anda kuliah tujuannya apa? Coba. Kamu? Apa?
Nah, ya, Siap, udah kembali pelajar Barnabas. ya. Tujuanmu kuliah apa? Siap, tujuan kuliahnya untuk membangun daerah. Membangun daerah Papua. Siap. Bagus, mulia. Yang lainnya apa tujuannya? Ya, silakan. Ya. Ini ketua kelas coba. Tujuannya apa? Kalau dari saya sendiri Pak, yang pertama tujuan saya kuliah di sini, saya ingin mengubah pola pikir saya sendiri. Merubah pola pikir, oke? Mindset saya, setelah saya sudah berubah itu, ke depannya yang pertama pasti saya di sini kan saya untuk ilmu, saya pulang kembali ke daerah saya dan saya bangun. Apa yang masih kurang daripada daerah saya akan melakukan. Oke. Berarti tambahannya selain membangun daerah tadi, perubahan mindset. Bagus, ya. Ada lagi mungkin? Nah, ini yang wanita dulu. Ini kan apa? Tujuan Anda sini apa? Siapa? Yang satu bukan merubah karir, memperbaiki karir. Memperbaiki karir karena sudah jadi ASN ya. Oke. Bagus. Ingin menjadi wanita karir. Wanita karir. Nah, ini nambah lagi ya. Ada lagi mungkin mau nambah yang lain? Silakan, siapa namanya? Habel. Mr. Habel. Ya. Ya. Menjadi berkat bagi orang lain. Wah, mantap lagi nih. Ini lebih apa namanya? Apa istilahnya? Oh, lebih rohani. Kan gitu ya. Luar biasa, mulia ya, mulia. Tapi intinya adalah sebenarnya Anda membangun masa depan. Masa depan siapa? Pertama pribadi dong, tuh. Ya kan, benar gak? Yang kedua institusi Anda, tempat Anda bekerja. Ya kan, supaya lebih baik, kerja bagus. Yang ketiga apa? Daerah Papua harus maju. Nah, kan gitu ya. Itu aja, cuman itu motivasinya. Yang kemudian kalau pribadi, nanti kan keuntungannya kalau sudah berkeluarga kan untuk istri, untuk suami, untuk anak. Ya, karirnya makin bagus kan, semakin bagus, sejahtera kan. Nah itu, intinya itulah yang mau saya ingatkan seperti itu ya. Jadi ke depan itu. Jadi ini hanya pembuka kita supaya terpicu pemikiran kita sebagai orang dewasa ini. Anda ini semua kan sudah dewasa ya, pembelajaran dewasa. Nanti diskusi-diskusi kita jalankan semua. Nah ini dia. Sebagai pendahuluan mata kuliah ini, kita harus tahu tadi, saya bilang tadi, di semua negara di dunia ini selalu ini menjadi semacam dinamika bagaimana hubungan pusat dengan daerah itu. Baik bentuk negara republik atau ya republik, monarki, maupun bentuk negara kesatuan maupun federal. Kan gitu ya. Kenapa? Selalu tarik menarik gitu. Ya. Terkadang pusatnya kuat, sentralistik. Daerah nuntut, desentralistik jalan, kan gitu ya. Nah, Indonesia juga mengalami itu. Nanti kita pelajari di sesi tertentu ya. Kita pelajari fluktuasi hubungan pusat dan daerah selama masa Indonesia merdeka sampai sekarang. Ya. Nah, itu dia. Nah, ini yang katakan tadi, ini dua kekuatan yang bermain. Kekuatan yang memusat disebut dengan sentripetal dan kekuatan yang menyebar yang disebut dengan sentrifugal tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah berjalan secara dinamis tadi. Terkadang sentralistiknya kuat, kemudian bisa ke bawah desentralistiknya yang berkembang. Kan ya, kekuatan sentrifugal berkembang, ya seperti itu. Nah ini kalau nggak di-manage negara dengan baik, bisa menyebabkan tadi konflik, disintegrasi, ketidakpuasan daerah, maka muncul turbulensi. Ya kita tahu, Anda mungkin berapa tahun yang lalu kan, misalnya Spanyol gitu ya, ada beberapa daerah yang kemudian mau memisahkan diri, apa itu? Real Madrid ya, iya kan? Barcelona, Barcelona, iya kan? Sampai mau mengadakan referendum, kan itu bagian dari tadi, tarik menarik kekuatan pusat daerah tadi. Ya, kalau kita di Indonesia, apa yang terjadi misalnya? Ya misalnya seperti di Aceh, Papua dan sebagainya kan gitu ya. Itu kan fenomena itu sebenarnya. Walaupun itu lebih politiknya lebih tinggi kan gitu ya. Tapi ini bagian dari fenomena politik dan administrasi dan pemerintahan. Ya ini terkait dengan itu. Nah itu ya bahaya kan. Makanya kalau nggak di manage itu bisa menyebabkan turbulensi. Ya turbulensi. Ya bahkan sejarah bentuk negara kita yang berubah itu. Termasuk sistem pemerintahan yang dari presidensial, parlementer, presidensial. Kan gitu ya. Itu kita pelajari. Nah ini dia. Jadi ada semacam ya konotasi lah gitu ya. Jadi dianggap kontra dengan kesatuan dan sebagainya. Nah inilah gambarannya ya.
gambaran hubungan pemerintah pusat dan daerah itu. Ya, jadi ibaratkan seperti itu, memusat ya, itu namanya sentrifetalis. Ya, kemudian ada kekuatan sentrifugalis mengarah keluar, menarik. Daerah minta kasih kewenangan kami lebih, kasih kami otonomi dan sebagainya kan gitu ya. Itu daerah. Nah, Indonesia kan begitu ya. Setelah kita reformasi kan otonomi daerah semakin berkembang luar biasa. Kan gitu ya. Ini karena kekuatan daerah semakin meningkat, ya. Nah, satu lagi asumsi yang paling mendasar adalah bahwa negara nasional terlalu kecil untuk mengatur dan mengurus masalah-masalah yang sangat besar. Jadi ada sangat besar ya, karena terlalu kecil perlu dibantu, kan gitu ya, perlu dibantu dia. Nah, tetapi juga ya terlalu besar untuk mengatur dan mengurus masalah-masalah yang sangat kecil. Ya kalau hanya bisa dikerjain di daerah, nggak usah ikut pemerintah pusat ngerjain kan gitu ya. Nah, itu asumsi dasarnya sebenarnya, ya, supaya bagaimana memanage itu tadi hubungan pusat, termasuk hubungan kewenangan dan sebagainya dengan asumsi itu. Ya, jadi ungkapan ini mengisyaratkan bahwa peran negara nasional sebagai pengatur dan penyelenggara akan semakin berkurang. Nah, kan gitu ya. Jadi pusat itu semakin berkurang, ya. Nah, nantinya akan sangat tergantung kepada bagaimana koordinasi, ya, pembagian kekuasaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah itu bagi negara-negara bagian kalau negara federal. Kan gitu ya, seperti itu. Nah, konsekuensi logisnya adalah ya, ada penyerahan kekuasaan sebagai kekuasaan kepada daerah itu. Yang kalau dalam bentuk negaranya tergantung, kalau federal berarti nanti ada istilah kedaulatan ke dalam. Tapi kalau negara kesatuan, daerah kan tidak punya kedaulatan, hanya ada penyerahan urusan pemerintahan seperti kita di Indonesia ini. Kan gitu, tapi kedaulatan tetap milik pusat negara nasional secara utuh, bulat. Ya, gitu ya. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang mau bertanya langsung ya silakan ya. Boleh ya. Ya, keaktifannya nanti juga kita nilai. Ya, gitu ya. Nah, ini ada tendensi sekarang ini di era modern ini, tendensi perkembangan bagaimana hubungan pusat dan daerah ini sangat berpengaruh, baik di negara federal maupun negara kesatuan. Negara federal yang begitu mengagungkan otonomi daerah atau negara bagian kedaulatan itu, sekarang juga fenomenanya tendensinya terjadi sentralisasi. Ya, terjadi sentralisasi. Contohnya tadi di mana? Di Jerman, ya, Kanada, Amerika Serikat, ya, Austria, Swiss, ya. Kalau di Jerman misalnya perubahan hubungan pusat atau disebut dengan Bund misalnya, negara federal itu Bundnya, ya, dengan negara bagiannya atau lendernya, ya, state-nya, gitu ya. Ini berkaitan langsung dengan karena adanya fenomena dulu kan bersatunya Jerman Barat, Jerman Timur terintegrasi, baru muncul lagi negara-negara Eropa, ya, satu negara-negara Eropa, ya, Uni Eropa, ya, itu ya, itu jadi berpengaruh, ya, jadi terjadi defisit substansi federalisme itu, ya, di mana konsentrasi kewenangan itu kemudian bertambah di pusat, di Bundnya, ya, sehingga kualitas dari negara pada negara bagian kalau di federalisme itu berkurang. Kan gitu ya, kedaulatannya seolah-olah berkurang, ya, otonominya dia untuk mengurus sendiri itu berkurang, karena kemudian masuk intervensi pusatnya, Bundnya, seperti itu. Ini perkembangannya. Demikian juga misalnya ini tadi penyebab keduanya adalah ketergantungan, ya, bahwa tidak semua negara bagian itu secara finansial keuangan mampu, kan gitu ya, mampu. Nah, ini pun sama di negara kesatuan kan. Di Indonesia ini ada nggak provinsi yang mandiri secara finansial? Ada? Tidak. Ada. Mana? Kira-kira yang mana? Yang relatif mandiri secara finansial? Jakarta ini tempat Anda sekarang ini, ya. Jakarta ini PAD-nya besar, ya kan? Besar Jakarta ini, ya. Kan Anda sistem pemerintahan daerah sudah pelajari? Sudah kan? Nah, itu PAD-nya di Jakarta ini pendapatan asli daerahnya mana yang paling besar? Dari mana paling besar? Iya, dari apa? Dari poin mana? PAD-nya. PAD kan ada pajak daerah, ada retribusi daerah. Yang mana yang paling besar di DKI ini? Hah? Pajak daerahnya apa? PBB. Oke, apa lagi? Retribusi. Apa yang paling besar di sini?
ini Anda berarti kurang perhatikan ini. Coba lihat sini. Itu kalau saya, Hah? pikir kalau saya pikir apa retribusi sendiri Pak. Retribusi, oke, retribusi apa? Harus spesifik ini. Anda harus kena belajar ini. Anda orang Pemda ini harus tahu. Contoh ya Pak, sini salah satu contohnya parkiran begitu. Parkir, ya parkir di Jakarta Pak. Banyaknya mobil tiap hari, jutaan mobil masuk ke Jakarta ini. Yang semuanya pasti parkir, iya kan? Anda bayangkan itu berapa satu hari pemasukan DKI hanya dari parkir. Nah, coba Anda selidiki. Nah, ini tugas Anda ini ya, selidiki itu. Ya, DKI itu Jakarta itu satu hari itu dapat berapa sih dari parkir? Nah, kan parkir ada ya, tarifnya kan beda-beda ya. Kalau di kota sana bisa 6.000 per jam. Daerah sekitar DKI apa ini Jakarta Timur, Jakarta Selatan ini di pinggiran 5.000 per jam. Kan gitu ya? Ada yang mungkin lebih mahal karena ada diatur tarifnya kan, diatur Pemda kan. Nah, walaupun nanti pembagiannya ada kan, pembagian untuk pengelola parkir sama untuk retribusi daerah. Kan gitu ya? Banyak. Ya, silakan. Apakah kapal-kapal ya di pelabuhan contoh macam pelabuhan Tanjung Merah parkirnya juga itu dihitung dulu. Yang mana? Kapal misalnya contoh kan? Ya 24 jam. Itu 24 jam. Itu juga ya, jadi apa? Ketika kapal itu dia parkir. Oh, parkir kapal. Iya. Oh, kapal itu beda lagi, Pelindo. Itu diurus oleh Pelindo. Ya, di pelabuhan itu beda lagi ya. Di pelabuhan itu nanti ada beda lagi itu. Ya. Itu yang ngurus Pelindo, ya. Dari dinas Kementerian Perhubungan gitu ya, ada BUMN namanya Pelindo. Ya, Pelabuhan Indonesia kan gitu ya. Dermaga-dermaga yang dibangun dan sebagainya, kalau ada kapal nyandar itu nanti dikenakan biaya. Nah, kan gitu ya, sama itu. Tapi kalau di Jakarta ini semua daerah ini gedung-gedung yang menyediakan lahan parkir dan dipungut biaya, yaitu ada pemasukannya untuk pemerintah daerah. Ya, ada parkir yang langsung dikelola oleh Pemda, ada yang dikelola oleh swasta yang punya gedung. Contohnya apa? Mall ini, Ion ini yang dekat ini kan, Ion. Ya itu kan? Pokoknya gitu masuk mobil sudah dapat 5.000. Nah, kan gitu ya. Gitu ya. Lebih 1 jam 10.000, ada yang 4 jam juga beda lagi, 6.000 dan sebagainya. Nah, itu sudah diatur. Ya silakan. Ya? Oh, itu tidak beda lagi. Ya, itu bukan untuk Pemda. Ya, itu bukan. Izin Pak, kalau pasar Sama juga itu untuk beda ya? bukan sama untuk Pemda itu pasar. Kenapa? Retribusi pasar namanya kan retribusi Pak. Kenapa? Apa beda retribusi dengan pajak? Nah, ini kan. Anda harus tahu nih orang Pemda ini. Apa beda retribusi dengan pajak? Nah, ini menarik ini. Silakan, mungkin ada. Izin Pak, Iya. kalau menurut saya retribusi itu bagian pajak yang dikelola oleh pemerintah. Ya. Bisa bekerja sama juga dengan badan swasta. Kalau pajak itu dia berskala besar. Oke. Ini lebih dari Anda punya gadget? HP-nya dikeluarkan, coba googling beda pajak dengan retribusi. Gitu. Sekarang kita pakai ini lihat teknologi ya. Coba gitu ya. Gitu caranya begitu ya. Kalau ada coba cepat. Ya, apa beda pajak dengan retribusi? Nah, ini menarik soalnya orang Pemda kan. Itu pendapatan asli daerah. Ya. Ada siapa yang sudah dapat? Silakan. Iya, silakan. Kamu siapa namanya? Saya ingin Didimus Tutuk. Ya. Karena kalau yang saya dapat adalah lumayan ya, dari dasar hukum Ya. pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan retribusi diatur dalam peraturan pemerintah, Pemerintahan daerah. menteri atau peraturan daerah. Oke, itu salah satunya. Tapi apalagi yang lebih esensi perbedaannya pajak dengan retribusi? izin Pak. Ya, oke. Kalau pajak, kontribusi wajib kepada negara yang dipaksa oleh negara melalui undang-undang tanpa adanya jasa langsung Yang diterima. Ya. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai bayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Ini yang paling lengkap, ya. Bisa dipahami ya?
Jadi pajak daerah dengan retribusi daerah itu beda. Bedanya apa? Apa yang didapatkan oleh pembayar itu. Kalau pajak itu nggak langsung dia dapatkan efek baliknya. Sementara kalau retribusi biasanya langsung dia dapatkan. Parkir. Lah kita kan langsung masuk parkir, langsung bisa tepat kan? Mobil kita aman. Kan gitu ya? Udah ada tempatnya kan? Kita langsung mendapatkan manfaat dari layanan itu, fasilitas itu. Nah, itu namanya retribusi. Sementara pajak kan enggak. Ya, pajak dipungut dulu, kita nggak dapat langsung kan? Benar nggak? Iya kan? Nah, nanti pajak dipungut itu baru dialokasikan oleh negara melalui APBN, APBD dan sebagainya. Untuk apa kegunaannya? Baru bermanfaat. Karena nggak langsung sama kita, kan gitu ya? Bisa juga langsung sama kita. Misalnya bangun jalan, ya kan? Untuk perbaiki jalan, kan uang dari pajak kan? Benar tidak? Ini orang Pemda harus tahu ini kan gitu ya. Jadi Anda kalau ditanya masyarakat nanti apa, kenapa saya retribusi? Karena itu, ini pasar dibangun oleh Pemda, pasar kan difasilitasi, kan gitu ya. Nah bayar dong retribusinya, benar kan? Nah biasanya uang retribusi itu nanti bisa juga langsung untuk pemeliharaan fasilitas itu. Ya kalau yang punya gedung seperti mall ya mungkin dia untuk fasilitas itu dia kan, termasuk dia untuk bayar pegawai-pegawainya, ya satpamnya, kan gitu ya. Seperti itu. Tapi sebagian ya distorkan tadi sebagai retribusi daerah tadi. Nah itu nanti Pemda yang memakai uang itu, kan gitu ya. Bisa dipahami ya? Ayo, ya. Kalau rokok itu termasuk pajak ya? Rokok, pajak. Iya, cukai. Kalau namanya kan cukai kan, cukai. Ya, cukai ya. Ya itu kan untuk negara ya, langsung kan, untuk pusat ya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi nih. Nah ini tadi ya, di contohnya lagi sentralisasi itu muncul di negara-negara federal. Ya, misalnya contohnya di Jerman tadi namanya cooperative federalism. Ya. Atau lebih sampai juga daripada namanya koersif ya, federalisme, pemaksaan, artinya mau tidak mau, kan gitu ya. Nah sama juga di Swiss gitu ya, kantonnya atau negara bagiannya itu terjadi pengurangan tadi substansi mereka sendiri yang kemudian diambil oleh bannya, pemerintah pusatnya seperti itu. Di Amerika sendiri sebagai negara federal yang menjadi contoh itu, negara federal itu ya sama juga muncul ada namanya proper and necessary clause tadi, karena ada rupanya pelayanan-pelayanan yang harus diberikan oleh negara di negara bagian itu yang tidak masuk dalam aturan yang ditegakkan dalam konstitusi di federal itu, ya. Jadi seperti tampung tantra lah kita Indonesia itu. Nah itu dilaksanakan, ya aturannya akhirnya datang dari negara federalnya, bukan negara bagiannya mengatur. Ya, bisa dipahami ya. Nah itu. Nah di negara federal seperti itu. Bagaimana dengan negara kesatuan? Nah dengan sifat negara kesatuan itu kan supremasi pusat. Ya biasanya sentralisme juga lebih tinggi, kan gitu ya. Sentralisasi lebih tinggi seperti itu, ya. Nah ini sebagai ini apa nang. Jadi inilah sebenarnya refleksi areal dari areal division of power atau pembagian kekuasaan secara vertikal tadi atau vertical distribution of power. Yang ini selalu bersifat dinamis, berkembang terus. Masing-masing negara berkembang tergantung nanti konstelasi politiknya. Ya, situasi negara itu juga tadi ada juga faktor internal. Selain faktor internal ini, faktor internasional juga bisa berpengaruh. Misalnya tadi untuk daya saing global, karena daya saing global kita di Indonesia kan terasa kan, untuk daya saing global sekarang terpaksa intervensi pusat pasti akan makin bertambah ke daerah. Ya, nanti kalau kita lihat lagi di dalam Undang-Undang 23 sudah pelajari kan, itu kitab sucinya ya, tolong dibaca ya, Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Ada namanya prinsip pembagian urusan pemerintahan. Ada namanya apa? Iya, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, baru umum. Kan ya? Kalau absolut yang punya pusat memang nggak ada daerah, kan semuanya dari pusat, aparatnya pemerintah pusat dan sebagainya. Ya, baru konkuren. Urusan pemerintahan bersama dalam arti apa? Ada yang diurus pusat, ada yang diurus pemerintah provinsi, ada yang diurus pemerintah kabupaten kota. Yang pembagian urusannya ini dengan 4 prinsip. Masih ingat ya? Kita ulang lagi nih ya. Ini kaitan, maka saya bilang kaitannya dengan mata kuliah sistem pemerintahan daerah. Apa itu prinsip pertama?
Prinsip eksternalitas, ya kan? Penanggung jawab urusan pemerintahan itu tergantung kepada dekat dengan jangkauan dampaknya, luasnya dan kedekatannya sebagainya, kan gitu ya, ada aturannya seperti ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Prinsip efisiensi. Mana daya gunanya yang paling tinggi? Pemerintahan mana yang daya gunanya tinggi kalau dia yang menyelenggarakan. Baru yang ketiga, prinsip Wah, ini pada lupa semua. Terbalik berarti ya. Prinsip pertama akuntabilitas, efisiensi, baru ketiga eksternalitas. Ini yang belum ada yang terpancing ini. Harusnya terpancing kan ya? Terpancing ini. Jadi prinsip pertama akuntabilitas. Akuntabilitas karena akuntabilitas terkait dengan siapa yang bertanggung jawab, penanggung jawab. Kan gitu ya, gampang kan ingatnya ya. Akuntabilitas terkait dengan siapa penanggung jawab penyelenggara urusan pemerintahan itu. Ya, yang kedua baru efisiensi. Siapa yang paling efisien jika dia melaksanakan, menyelenggarakan. Baru yang ketiga eksternalitas. Siapa yang terkena dampaknya, ya, kedekatannya, luasnya dan sebagainya. Kan gitu ya. Baru yang keempat, ini yang saya bilang tadi, 4 tadi. Kepentingan strategis nasional. Kan gitu ya. Ada kan 4 prinsip itu ya, ingat ya. Ini jangan lupa ini ya. Jadi walaupun udah pindah semester, jangan lupa pelajaran yang lalu. Karena ini saya bilang tadi kaitannya tadi ya. Mata kuliah sistem pemerintahan daerah, mata kuliah hubungan pusat dan daerah ini, mata kuliah perbandingan pemerintahan, mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah, ODA, ya. Bahkan juga terkait dengan nanti sistem pemerintahan desa. Ya, bisa dipahami ya. Ini adalah kompetensimu yang harus kau kuasai di sini. Ya, harus dikuasai ya sebagai sarjana ilmu pemerintahan di Indonesia nih. Nah, kan gitu ya. Makanya kitab sucinya adalah Undang-Undang 23 harus dibaca. Silakan Mbak Desta. Yang prinsip-prinsip yang tadi nomor 4 sebelum tulis. Kepentingan strategis nasional. Nah, supaya jelas itu baca Undang-Undang 23-nya. Kan gitu ya. Ya, dibaca ya. Ini penting banget ini, ya. Penting banget ini. Ya, jangan sampai kalau ditanya jangan nggak tahu. Ya, ini kamu bawa, ini dia benar-benar sarjana ilmu pemerintahan. Kalau ditanya, iya itu. Nah, baru berdasarkan 4 prinsip inilah maka dibagi-bagi urusan konkuren tadi kan. Ya, ada yang dilihat dari lokasinya, siapa dari penggunanya, kan gitu ya. Ada kriteria-kriterianya tadi. Ya paling gampang misalnya saya contohkan misalnya urusan pendidikan. Ya, apa yang diurus pusat? Ada yang tahu? Pusat biasanya ngurus untuk perguruan tinggi, kurikulum perguruan tinggi. Ya, secara umum pengaturan kurikulum pusat juga. Ya, tapi ya apa yang diurus mereka? Perguruan tinggi. Makanya ada Dirjen Dikti juga gitu ya. Dikda Mendes dan sebagainya ada sebenarnya. Tapi khusus pusat itu tadi, makanya perguruan tinggi ini langsung dikelola oleh pusat. Makanya tiap-tiap daerah ada namanya lembaga layanan pendidikan tinggi, yang itu bukan dari organisasi Pemda, tapi itu adalah organnya dari Kemendikbudristekdikti. Siap. Orang selesai. Terima kasih. Keluar. Jadi doa lagi. Doa selesai.